Hai, jumpa kembali bersama aku Carmila Santi di channel Belitung Island. Menyapa kamu dan kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Halo, salam kenal. Jangan lupa sebelum lanjut subscribe, like, dan share. Pada video kali ini aku akan mengajak kamu untuk mengeksplor sebuah desa yang bernama Desa Sungai Padang. Desa ini termasuk Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Terletak sekitar 47,35 kilo dari pusat kota Tanjung Pandan dengan jarak tempuh perjalanan sekitar 45 menit. Sungai Padang ini merupakan sebuah alur yang terbentuk karena kontak antara batuan metasedimen formasi Kelapa Kampit yang sudah berusia sangat tua sekali, yaitu sekitar 245 sampai 360 juta tahun lalu, diterobos bebatuan granit berusia 230 juta tahun yang merupakan zona lemah yang akhirnya terbentuklah Sungai Purba. Dengan arah utara selatan, sungai ini merupakan akses penyebaran agama Islam Belitung dengan ditemukannya bukti peninggalan pemakaman kuno dari kerajaan Islam Aceh. Dan kita tidak hanya akan di sini saja, tapi aku akan mengajak kamu untuk terus lanjut ikutin aku karena tujuan utama kita selanjutnya adalah Batu Bedil. Batu Bedil ini merupakan sebuah destinasi wisata baru yang tidak terlalu familiar. Tapi jangan khawatir, kami bisa mempermudahnya untuk Anda dengan hanya klik www.belitungisland.com. Penasaran? Tidak usah lama-lama, mari kita lanjut. Welcome to Geosite Batu Bedil. Saat ini aku tidak sendirian, tapi ditemani langsung oleh seorang teman yang memang sudah ahlinya. Apa? Tahu sedikit. Oke, biar nanti nggak penasaran, kamu bisa dengar langsung dari temanku ini. Mungkin kawan-kawan di sana pasti penasaran, Bang. Kamu yang lagi tontonan kita. Oke. Saya Yudi, kebetulan dari Badan Pengelola Geopark Belitung. Saat ini kita berada di Geosite Batu Bedil. Geosite Batu Bedil adalah salah satu geosite dari Geopark Nasional Pulau Belitung, di mana saat ini Geopark Nasional Pulau Belitung sedang dalam proses menuju UNESCO Global Geopark. Batu Bedil menyimpan banyak sekali kekayaan baik geologi, biologi maupun budaya. Penasaran seperti apa selanjutnya tempat ini? Kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi, makanya buat kamu dan kamu, ayo ikut kami lanjut. Let's go! Perangsayan kita Swakaya. Menjelajah lokasi Batu Bedil, kami melewati sebuah jembatan kayu yang diantaranya terdapat celah air di antara dua batu. Nah, tempat ini oleh masyarakat setempat dinamakan Swakaya. Swakaya ini merupakan salah satu produksi unggulan penduduk Sungai Padang, yaitu belacan yang terbuat dari udang rebon. Jadi ketika air pasang, seringkali kawanan udang masuk ke dalam suwak ini. Bagi nelayan yang menemukan akan beruntung. Mereka kemudian akan memasang empang di pintu masuk. Alat ini dinamakan tengkalak, terbuat dari kain ancau. Ketika air mulai surut, udang akan berusaha keluar dari suwak ini, namun tertahan oleh empang yang akhirnya kawanan udang masuk ke kantong tengkalak. Dan mereka mendapatkan udang yang banyak, karena itulah suwak ini dinamakan suwak kaya. Pada hari ini aku bersama teman-teman penggiat pariwisata HKM Batu Bedil. Halo, saya Sukiman. Saya salah satu dari anggota HKM Batu Bedil ini. Saat ini kebetulan aku bersama Pak Sukiman ini sedang berada di sebuah tempat Batu Bedil yang dimana di sisi kami, di sisi sebelah kiri ini ada sebuah sumur yang lebih dikenal sama masyarakat setempat dengan istilah sumur beracun. Sumur beracun ini Pak, tentunya pasti ada kisah sejarahnya atau ceritanya seperti apa Pak? Sumur inilah sumur beracun
yang pada zaman dahulu kira-kira abad 17 ini dibuat oleh Datuk Paki. Datuk Paki ini bergelar sebagai Datuk Macan Garang. Pada zaman itu memang ditugaskan untuk menjaga wilayah utara ini, perairan utara. Oke. Jadi ketika itu di perairan utara ini banyak sekali para bajak-bajak laut yang ingin menaklukkan suatu daerah gitu kan. Jadi kebetulan tokoh pada zaman itu Tuk Paki ini merupakan orang yang diberi tugas untuk menjaga kawasan utara ini. Jadi beliau sangat marah karena sudah berulang kali gerombolan Lanun itu selalu merisaukan masyarakat di sekitar sini, dan beliau mengundang pemimpin Lanun itu untuk adu kesaktian. Masing-masing mereka menaruh mantra di dalam sumur air ini, yang nantinya masing-masing mereka saling meminum air yang dikasih mantra. Jadi Tuk Paki memberi mantra ke air sumur ini, dan pemimpin Lanun memberi mantra, kemudian mereka saling meminum. Mereka mengadakan perjanjian apabila nantinya siapa yang kalah dari salah satu mereka, misalnya Tuk Paki yang kalah kan, mereka menyerahkan wilayah ini kepada Lanun. Kemudian Lanun apabila kalah, maka Lanun jangan sampai lagi menginjakkan kakinya ke daerah Batu Bedil ini. Ini kan kalau dilihat sangat unik nih ya, bisa ada sumur di atas batu gitu ya. Dan sampai sekarang nih, bayangkan kalau sumur ini sudah ada di abad 17 ya. Jadi sampai sekarang sumur ini masih ada. Masyarakat setempat bahkan sampai hari ini pun masih percaya bahwa Tuk Paki itu tetap terus menjaga tempat ini dari segala niat yang tidak baik yang ingin masuk ke daerah ini ya. Ini luar biasa sekali. Jadi ada cerita seperti itu dan kamu mungkin bisa lihat. Jadi ada buktinya di sini, ada sebuah sumur yang berada di atas batu, tidak pernah kering, tapi tidak pernah ada yang berani mencoba untuk meminumnya. Itulah sumur beracun Batu Bedil. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones. Masih di Batu Bedil bersama Pak Sukiman. Saat ini aku mau sharing ke kamu tentang keunikan lain dari tempat ini. Jadi ada sebuah cerita, mungkin ada sebuah legenda yang masih ada sangkut pautnya dengan salah satu dari keunikan tempat ini, yaitu ada sebuah lubang yang dipercaya oleh masyarakat setempat pada zaman dahulunya itu seperti mengeluarkan suara, seperti suara guru gitu ya Pak ya. Sehingga masyarakat lokal di sini mengatakannya lubang guru ya, di suara guru. Apakah itu pernah bersuara Pak, seperti yang segelintir cerita yang pernah terdengar di masyarakat? Batu Bedil ini adalah batu legenda yang mana batu ini berbentuk sebuah kapal yang terbalik, yang diyakini oleh masyarakat batu ini bisa mengeluarkan bunyi seperti bunyi gemuruh ketika datangnya kapal-kapal yang masuk perairan utara Belitung ini. Jadi cerita dari Batu Bedil ini memang telah dikuatkan catatan dari seorang insinyur Belanda pada tahun 1850 itu, yang mengatakan, yang artinya saya merasa heran ada sebuah batu yang berbentuk pulau yang bisa mengeluarkan bunyi dung dung dung. Insinyur Belanda John Franz London itu sudah heran dia dengan batu ini. Itu pernah menulis ya pada tahun 1850 bahwa dia pun terheran-heran bahwa ada sebuah batu yang bisa mengeluarkan suara seperti berdentum gitu ya. Ini luar biasa sekali. Sekarang mari ikut aku dan teman-teman yang ada di sini untuk langsung menuju Keramba Kerapusuno.
salah satu aktivitas yang sangat menarik yang kamu bisa lakukan di tempat ini adalah seperti yang kamu bisa lihat sekarang dengan pemandangan yang luar biasa. Saat ini kami sedang menuju ke Keramba Kerapu. Yes, sampai. Keren banget nih, kamu bisa lihat. Ternyata Keramba Apung ini tidak terlalu jauh dari lokasi pondok makan yang ada di sini. Jadi tidak terlalu jauh dari daratan, sekitar lebih kurang 100 meter saja. Nih kamu mungkin bisa lihat langsung, ini keren-keren banget. Kerapu Sunu. Halo, saya Suwardi, pengelola KM Batu Bedil. Jadi kita di sini bikin usaha. Sekalian nanti kalau kita buka rumah makan, jadi untuk menu yang ada di rumah makan ini kita siap ikan segar gitu. Oh, oke, keren banget ya Pak. Jadi nanti HKM Batu Bedil ini mempunyai sebuah pondok makan yang makanan utama atau khasnya adalah kerapu sunu ini yang diambil langsung dari keramba. Jadi ikan hidup-hidup segar. Ya. Ini berarti jenisnya sama ya Pak ya, kerapu sunu semua ini Pak. Kerapu sunu. Yuk ikutin aku, mau diapain? Nih ikan yang masih lompat, mau diapain nih Pak? Masak apa nih Pak? Mau masak tim sunu. Tim sunu ya Pak ya? Jadi khasnya di sini tuh tim ya? Oke, khas Batu Bedil. Yuk, ikut. Kali ini aku dapat sajian makan khusus. Nah, mungkin kamu bisa lihat makannya sama karena Belitung itu terkenal dengan khasnya makan bedulang. Informasi tentang makan bedulang kamu bisa lihat di video berikut ini. Tada! Tim kerapu sudu, gangan ikan karang. Jadi khasnya di sini ikannya adalah beda, itu gangan ikan karang. Terus ini ada ikan goreng. Terus di sini ada cumi goreng asam manis, cumi saus tepung. Terus ada sambal serai dengan lalapan. Kerapu sunu. Jadi yang paling khas di tempat ini adalah kerapu sunu. Ini harus cobain yang paling khas dulu. Ikannya gurih banget karena ikan ini memang diambil langsung dari keramba yang ada persis laut di depan kita. Jadi segar banget. Bagaimana makanannya Pak? Bu, enak nggak? Mantap benar. Mak News. Masih bersama aku dan Bang Yudi di sini. Halo, kebetulan kan Bang Yudi ini salah satu dari pengurus ya Bang di Geopark Belitung. Jadi mungkin sedikit bisa bercerita kepada teman-teman yang ada di sana karena memang Batu Bedil ini merupakan salah satu dari geosite-nya Geopark Belitung. Ya, mungkin dari sisi geologinya, kenapa sampai Batu Bedil ini dimasukkan menjadi salah satu geosite dari Geopark Belitung? Karena kita lihat granit yang kita duduki saat ini, ya, dan hamparan granit yang terlihat di sana, sebuah hamparan granit yang luar biasa, di mana granit-granit ini berumur sudah sangat tua sekali. Jadi granit yang ada di Batu Bedil ini adalah granit yang terbentuk pada masa Triasik. Jadi kalau di umur geologi ada namanya masa Triasik. Masa Triasik itu satu masa yang lebih tua daripada masa Jurassik. Wow, jadi luar biasa sekali ya. Wah, batuan ini terbentuknya lebih tua dari masa Jurassik. Yaitu di periode 208 sampai dengan 245 juta tahun yang lalu. Batu Bedil ini tidak hanya batu granit yang ditemukan, dan dari para ahli menyatakan bahwa ada gabungan beberapa formasi yang membentuk
batuan di Batu Bedil. Nah, salah satunya juga ada formasi dari kelapa kampit juga, Oke. yang umurnya malah lebih tua dari zaman Triasik, yaitu zaman Permian karbon yang berumur 245 sampai 360 juta tahun yang lalu. Wow, ini apa lagi Bang? Nih masih penasaran pastinya, apa lagi? Tahu nih. Wah, penasaran lah Mesti datang Bang. langsung ke sini deh. Langsung datang ya. Betul. Ya udah, jadi kita tarik aja Tarik ya. aja Jadi untuk buat Batu kamu Bedil. dan kamu ya sudah datang aja ke tempat ini, tidak hanya tentang cerita geopark ataupun keunikan lainnya, tapi juga memang pemandangan yang luar biasa di mana saat ini kami sedang menghadap tepat persis ke arah sunset. Aktivitas lainnya mungkin kamu bisa lihat saat ini aku sedang berada di sebuah pulau pasir. Nah, kali ini aku ditemani oleh Pak, siapa Pak namanya Pak? Pak Sofian. Pak Sofian mungkin bisa cerita sedikit nih sama kawan-kawan di sana. Nih, apa keunikan dari pulau pasir yang ada di Batu Bedil nih Pak? Dia ada pasir panjang, Bu. Pasir panjang. Dia ada ikan hiu. Terus ada pasti. Oke, ikan hiu. Di sini menurut Bapak Sofian banyak sekali ikan-ikan kecil yang suka berkeliaran, ya bisa diajak bermain. Sejenis ikan hiu kemejan ya Pak ya. Nah, itu lucu sekali. Jadi kalau seandainya Anda berada di tempat ini, Anda bisa bermain, berenang di pinggir pantai ini bersama ikan-ikan. Tepat persis di depan kami juga ada konservasi kima atau sejenis kerang yang sangat besar sekali. Bisa lihat saat ini aku sedang berada di antara dua pulau yang luar biasa sekali. Cantik pemandangannya ada di sini, elok sangat, jangan sampai terlewatkan. Masyarakat setempat di sini menyebutnya Pulau Bebulutan atau ada juga yang menyebutnya sebagai Pulau Kambing karena konon dulunya tempat ini pernah dijadikan tempat untuk memelihara hewan tersebut. Keren. Untuk Anda para penggemar fotografi, tempat ini pastinya akan menjadi spot paling favorit. Melihat begitu eloknya tempat ini, keindahan yang sangat unik dan luar biasa sekali. Kebetulan saya masih bersama Pak Sofian tadi mampir singgah sebentar untuk mengajak kalian. Gimana? Cakep Kak? Keren kan? Tempat yang luar biasa indahnya ini juga menjadi spot terakhir kita pada hari ini. Gimana perjalanan hari ini? Travel vlog kali ini apakah luar biasa? Cakep? Keren? Oke, pastinya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Buat kamu, dan kamu jangan lupa untuk terus follow aku dengan subscribe, like, and share. Aku Carmila Santi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.